Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada waktu yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda orang yang baik adalah di surat Az-Zariyat. Ketika dia menjumpai ada seseorang yang memasuki waktu subuh, lalu kemudian di waktu itu dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya, maka Allah memberikan gambaran dia adalah orang yang diberikan kebaikan dalam hidupnya. Dan tidak semua orang mampu hadir menjalankan kewajiban secara berjamaah kepada Allah, maka bersyukurlah kita ini hadir di sini dipilih oleh Allah, diberikan pertolongan Allah, bukan karena sehat dan kuat jasmani kita sehingga bisa hadir di sini, tetapi semata-mata itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita sesuai dengan apa yang dibaca oleh Ustadz Fuad tadi di sholat membaca surat Al-Kahfi. Perlu diketahui bahwa setiap surat itu pasti mempunyai benang merah. Artinya benang merah itu adalah inti pembahasan dari surat itu ada di ayat ini dan ayat itu. Untuk ayat surat Al-Kahfi, benang merah dari surat Al-Kahfi itu pada penutupan surat, yaitu akhir dari surat yang dibaca tadi adalah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin yarju liqa rabbih, bertemu nanti dengan Allah dalam kehidupan akhirat, maka hendaklah dia membekali dirinya dengan melakukan amal ibadah, amal soleh. Dan jangan pernah sekali-kali melakukan perbuatan kemusyrikan. Karena sesungguhnya perbuatan kemusyrikan itu yang menghalangi seseorang nanti mendapatkan kenikmatan akhirat. Nah, berhubungan dengan ibadah ini, sudah kita bahas kemarin, bahwasannya Allah ketika memberikan potensi ibadah kepada hamba-hambanya, sebagaimana juga memberikan rezeki, ada di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam ibadah puasa. Ada yang keteteran ketika dia melakukan sholat tahajud karena lelahnya dia karena bekerja, sehingga dia tidak bisa bangun setiap malam. Tetapi ada juga orang yang biasa-biasa saja di dalam ibadahnya, seperti puasa, seperti ibadah sholatnya, tetapi yang bersangkutan ini diberikan kelebihan harta oleh Allah, sehingga dengan hartanya dia menginfakkan seluruh hartanya untuk jalan Allah, sehingga mampu mengalahkan semua keutamaan-keutamaan orang yang beribadah kepadanya. Sehingga pada pembahasan berikutnya kita membahas, kalau Allah sudah membagi jatah amal ibadah sesuai dengan potensi hamba masing-masing, maka Allah pun memberikan balasan kenikmatan surga yang sesuai dengan amalan mereka, menjadi amalan unggulan mereka. Maka Allah jadikan surga itu menjadi beberapa pintu. Ada surga dari orang yang senantiasa berpuasa, ada surga dari pintu orang senantiasa melakukan sholat sunnah, tetapi ada juga surga yang dikhususkan untuk orang mereka yang hatinya ridho, lapang, suka memaafkan. Bahkan Allah juga memberikan pintu surga dari pintu-pintu dari keutamaan yang lain. Sehingga akhirnya timbul pertanyaan,
ketika menyampaikan materi itu, lalu bagaimana dengan diri saya? Saya ini, pekerjaan saya ini terlalu mengikat, sehingga saya ini tidak bisa leluasa melakukan ibadah. Bahkan saya itu juga ingin hadir di majelis taklim, tetapi karena pekerjaan saya ini banyak menyita waktu. Kebetulan yang bersangkutan ini on call, ya, sering melakukan tindakan operasi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang untuk hadir berjamaah di masjid sulit. Nah, maka jawabannya adalah niatkanlah bekerja itu karena Allah untuk mendapatkan nilai ibadah. Karena seperti yang pernah kita sampaikan kemarin, ketika Rasulullah SAW menyampaikan likuli amalin sirah, walikuli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqaitada. Setiap anak Adam itu, setiap hamba Allah itu pasti beramal. Maka ketika mereka beramal, mereka itu pasti merasakan lelah dan letihnya. Maka faman kana fatratu ila sunnati, maka barang siapa yang lelahnya, letihnya, capeknya untuk menjalankan sunnah, misalnya dia lelah dan letih karena dia bekerja, dan dia bekerja itu karena meniatkan ibadah kepada Allah, maka dengan bekerja itu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis yang lain yang sudah kemarin kita sampaikan, bahwasanya ketika Allah menyuruh kita bekerja, lalu kita ini mendapatkan kelelahan. Sebagaimana hadis dari Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Muslim, ma yusibu musibah min nasabin wala wasabin wala hamin wala hasmin. Apabila ada seorang anak Adam, dia itu merasakan sakit, ya, atau mungkin hatinya gelisah, sedih, atau bahkan dia itu lelah karena bekerja, hatta saqati, bahkan ketika dia itu berjalan, lalu kakinya itu terantuk, tertusuk oleh duri, melainkan Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Makanya bagi mereka yang bekerja, niatkanlah ibadah, mencari nafkah, ya, untuk keluarga, meniatkan ibadah untuk mencari ridha Allah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan semangat kepada hamba-hambanya menjadi orang yang mandiri, yang tidak minta-minta, berusaha di atas keringatnya sendiri. Sampai Rasulullah itu memberikan kampak kepada seseorang, bukan memberikan kayu bakar. Artinya apa? Memberikan kailnya agar mereka berusaha mencari ikan. Itulah ma'asyiral muslimin. Lalu kemudian pembahasan kita yang kemarin, setelah kita membahas bahwa setiap manusia itu punya potensi amal, lalu Allah juga memberikan potensi surga itu sesuai dengan amal manusia, maka pada waktu itu saya menjanjikan pembahasan berikutnya adalah kalau manusia itu punya potensi amal, maka kita juga harus mengetahui potensi-potensi keburukan kita. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya peluang berbuat dosa sesuai dengan potensi dirinya. Makanya sering kita melihat, kadang-kadang orang itu mungkin bisa menahan dirinya dari godaan harta. Ada yang bisa menahan dirinya dari godaan wanita. Tetapi ketika dia membicarakan keburukan orang lain, ngerasa nih ghibah, dia nggak merasa, bisa sampai berjam-jam ngomong, hanya ngomong pembahasan orang lain. Bahkan ini pun juga bisa menimpa seorang yang biasa duduk di depan sini. Kadang-kadang kalau kita melihat, ya, kadang-kadang mereka nggak sadar mencela ustadz sana, mencela ustadz sini, hanya karena perbedaan pendapat, sehingga dikatakan, oh itu enggak sesuai sunnah. Padahal namanya sunnah itu banyak ragamnya. Makanya beberapa pemahaman dalam hal ini bisa kita lihat perbedaan ini sifatnya khilafiyah. Ada juga seseorang ini, ya, ada di Mojokerto, seorang kiai besar, sudah pernah masuk TV beritanya. Dulu ketika mendirikan pondok, orangnya sangat istiqomah, ya. Tetapi ketika Allah mentakdirkan pondoknya itu besar, punya santri ribuan, sehingga beliau pun pernah mengatakan pemasukan pondoknya itu bisa di atas 1,5 M. Terus kemudian karena dia ini diberikan kemudahan dalam harta, akhirnya dengan harta itu mampu menggelincirkan beliau. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu semuanya. Nah, bisa jadi seseorang itu dengan jabatan dia bisa kuat, tetapi ketika Allah mengujinya dengan harta, maka bisa jadi dia tidak kuat. Makanya setiap manusia mempunyai kelemahan, dan kelemahan ini adalah sisi terburuk dari manusia. Sehingga apa? Kita harus tahu kelemahan kita itu apa, potensi keburukan kita itu apa. Ada seorang, pernah saya diceritani, ada seorang ustadz itu pernah cerita. Nah, ustadznya ini dicurhati oleh salah seorang donatur.
Kebetulan beliau ini kaya raya dan punya istri 2. Dia sambatan, istri saya itu luar biasa ibadahnya. Sholat sunnahnya, puasanya, sodakohnya, kebetulan istrinya juga bekerja punya penghasilan sendiri. Tetapi beliau ini, istri saya yang pertama ini, tidak pernah respect dengan apa yang selalu saya katakan. Selalu membantah, selalu ngeyel, sehingga hati saya ini merasa sakit. Padahal dia ibadahnya luar biasa. Padahal kalau seorang wanita itu mempunyai ibadah yang luar biasa pasti jamin masuk surga. Tetapi kelemahannya wanita tersebut yang menjadi istri pertama tadi, dia tidak pernah respect dan tidak pernah takzim kepada suaminya. Lalu sang donatur nanti mengatakan beda dengan istri yang kedua. Istri saya yang kedua ini selalu menghormati saya. Apa yang saya sampaikan selalu digugu, selalu diturut, selalu dihormati. Lalu sang donatur tadi bertanya kepada Ustadz tersebut, lalu gimana kedudukan istri saya nanti Ustadz di antara kedua istri saya tadi? Lalu sang Ustadz pun mengatakan, ginun sewu Pak, kalau setahu saya, yang pernah saya baca dalam beberapa referensi kitab, kemuliaan seorang istri nanti di akhirat itu adalah bagaimana kemuliaan dia di dalam hati suaminya. Artinya apa? Ketika suaminya ridho dengan istrinya tersebut, walaupun si wanita tadi, kata Rasulullah, hanya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka dia akan dapat mendapatkan jaminan kenikmatan surga. Dan kita pasti akan diuji oleh Allah dengan potensi-potensi keburukan. Makanya kadang-kadang namanya ujian itu tanpa kita sadari, tanpa kita sangka. Kadang-kadang kita itu mudah menjustifikasi orang. Kadang-kadang gara-gara dia mendapatkan kedudukan, diangkat menjadi pejabat, sehingga dia tergelincir. Belum tentu kita kalau misalnya diangkat dengan posisi yang sama, kita juga bisa selamat. Artinya apa? Kita itu jangan pernah mudah menjustifikasi atas tergelincirnya seseorang dalam perbuatan keburukan, karena belum tentu kita juga selamat. Makanya kita itu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita mengatasi segala kekurangan-kekurangan kita. Makanya kalau kita lihat kemarin di Piala Dunia itu ya, pelatihnya itu kan selalu lihat sisi lemah lawannya, kesebelasan lawannya, yang lemah di mana, sehingga itulah untuk menyerang mereka, untuk mengalahkan itu. Begitu juga setan berusaha mencari sisi lemah manusia, dicari yang paling lemah di mana. Oleh karena itu, kita sudah tahu kelemahan kita, ya maka kita harus memperkuat kelemahan itu. Caranya apa? Ya salah satunya kita memohon kepada Allah agar kita ini diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya kita harus mengetahui potensi amal kebaikan kita. Maka poin yang kedua, yaitu kita juga harus mengetahui potensi amal-amal perbuatan buruk kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita ini berbicara tentang surganya Allah, di mana surganya Allah itu ada beberapa pintu, seperti yang kita bahas kemarin, maka yang ketiga adalah kita harus menanamkan harapan yang besar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan demikian. Jangan pernah kita ini berlepas diri atau berputus asa dari rahmat Allah. Kita memang manusia biasa yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Sering kita ini berbuat khilaf dan kita sering berbuat dosa dan maksiat, bahkan kita ini sering kadang-kadang menyadari perbuatan itu tanpa sadar kita lakukan. Tetapi kita juga harus yakin, harus mempunyai keharapan yang besar kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan karunia rahmatnya kepada kita, berupa ampunan, berupa rahmat yang lain, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Makanya dalam salah satu pembahasan dalam kaidah fikih itu ada sebuah ungkapan, ar-raja'u saminal khauf, berharap kepada Allah itu lebih luas daripada rasa takutnya kita kepada Allah. Nah, dalam hal ini ada sunnah yang sudah mulai ditinggalkan ketika menjumpai orang-orang yang akan meninggal dunia. Kira-kira apa Pak? Sunnahnya ketika akan menghadapi orang yang sudah akan mendekati akhir hidupnya.
Kebanyakan kalau ditanya masalah ini, kebanyakan mengatakan mentalkin, menuntun dirinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau mentalkin itu biasanya diberikan kepada mereka yang sudah mendekati sakaratul maut, sudah proses sakaratul maut, sudah proses nazar. Tetapi sunnah yang di sini, yang saya maksud adalah ketika kita ini menjumpai seseorang yang sudah mendekati kematiannya, tanda-tandanya misalnya sudah sakit parah dan sakitnya itu tidak ada keharapan untuk sembuh, atau mungkin usahanya sudah renta, sudah tua, sudah mendekati uzur, maka ada satu sunnah yang sering dilupakan oleh manusia. Bahkan ini kebanyakan mereka itu tidak mengetahui kalau ini sunnah, yaitu membesarkan harapan hatinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah, kebetulan kitab Al-Qurtubi ini yang judulnya At-Tadhkirah, saya ingat masih sekitar setahun yang lalu pernah kita bahas bersama sampai 6 pertemuan tentang pengingat tentang kematian. Al-Qurtubi itu mengatakan membesarkan harapan orang yang sudah meninggal itu adalah sunnah yang terlupakan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW membesuk atau menjenguk seorang pemuda yang sakit keras, karena dengan sakitnya ini harapan untuk sembuhnya itu sudah menipis. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda itu, apa yang sekarang kamu temukan pada dirimu? Lalu pemuda itu menjawab, aku takut sekali dengan dosa-dosaku, ya Rasulullah. Tetapi di satu sisi aku juga punya harapan besar kepada Rabbku yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi saya ulangi jawaban dari pemuda itu. Saya takut dengan dosa-dosaku ya Rasulullah, tetapi aku mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang lain ketika besok ini, pemuda ini kata Rasulullah, dia diamankan oleh Allah dari apa yang dia takutkan, dan dia juga diamankan oleh Allah dari apa yang dia harapkan. Apa yang ditakutkan dari pemuda ini, yaitu akan dosa-dosanya, nanti akan dihisap dan diazab oleh Allah di akhirat nanti, dan diamankan. Artinya apa? Dihapus dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan pemuda ini diamankan dari apa harapannya? Apa harapannya? Dia ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, sehingga dia mendapatkan surga. Dan dia mengharapkan itu. Dan apa akhirnya apa? Allah mengamankan harapannya. Artinya apa? Allah meridhoi harapannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang lain diceritakan ada seorang laki-laki yang dia itu sudah dinas, sudah ditentukan tempatnya di neraka. Dan memang Allah sudah menyuruhnya untuk masuk neraka. Bayangkan, Allah sudah menyuruhnya masuk neraka. Ketika laki-laki itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dia sempat protes kepada Allah. Hadza laisa ladzi dhanni bika ya Rabb. Ya Allah, padahal prasangkaku ini bukan ini ya Allah, prasangkaku kepada Engkau. Maksudnya dia itu tidak menyangka akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah bertanya, lalu apa prasangka dirimu kepadaku? Kata Allah. Lalu orang itu menjawab, Astaghfirullah wa tarhamani. Ya Allah, aku ini berprasangka Engkau akan mengampuni segala dosa-dosaku dan Engkau akan memberikan rahmat kepadaku. Maka Allah pun berkata kepada orang ini yang sudah akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ketahuilah, aku mengampuni dosamu, aku merahmatimu, dan masuklah engkau ke dalam surga. Itulah ma'asyiral muslimin, harapan seorang hamba kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika menceritakan sebuah perumpamaan. Ketika ada seorang wanita, seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya yang masih kecil, lalu kemudian dari kejauhan ibu itu menjumpai anaknya, lalu dia kemudian berlari, memeluk anaknya dengan erat, kemudian dia memeluk anaknya, terus kemudian dia bersyukur bahagia. Ya.
Ketika anaknya sudah ketemu, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah itu melebihi rahmat dan kasih sayangnya seorang ibu yang sudah lama tidak ketemu anaknya. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, Allah mengutip pernyataan Allah. Di situ di hadis qudsi itu Allah mengatakan begini, Inna rahmati taghlibul ghadini. Sesungguhnya rahmatku kata Allah mengalahkan kemurkaanku kepada hamba-hambaku. Oleh karena itu Allah itu nggak suka ketika namanya dipinjam ya, untuk menghilangkan sifat rahmatnya. Allah itu nggak suka melihat seorang anak yang melupakan jasa orang tuanya. Kenapa? Karena Allah itu tidak suka melihat hamba-hambanya lupa dengan rahmat Allah yang sudah banyak memberikan nikmat kepadanya. Makanya orang yang putus asa itu diberikan hukuman oleh Allah, yaitu hukuman dosa besar. Apa kira-kira dosa yang hasil dari putus asa? Yaitu salah satunya adalah dosa bunuh diri. Bunuh diri itu karena sudah tidak punya harapan kepada Allah, sudah putus asa. Hanya gara-gara punya hutang menumpuk, dia bunuh diri. Gara-gara dibully temannya, dia putus asa, dia bunuh diri. Apa hukumannya? Dia akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Dan kalau orang itu meninggal bunuh diri karena dia jatuh dari tempat yang tinggi, di gedung yang tinggi 20 lantai, dia jatuh ke situ, maka dia dihukum oleh Allah, dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke tempat itu, sehingga dia berteriak histeris, dia akhirnya jatuh, lalu kemudian kejadian itu diulangi lagi begitunya, sehingga dia menderita, hatinya trauma dan sebagainya, dan tempatnya di neraka selamanya. Kalau orang melakukan dosa besar, misalnya durhaka kepada orang tua, dan dosa itu dinamakan dosa besar, maka bisa dimaklumi. Kalau ada seseorang yang membunuh, dikatakan itu sebagai dosa besar, itu maklum. Tetapi ketika ada seseorang mendapatkan dosa besar karena apa? Putus harapan dari rahmat Allah, maka itu adalah salah satu bentuk Allah ketidaksukaan kepada hambanya, karena dia itu sudah melupakan sifat rahmatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah ini membenci orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga di surat Az-Zumar, di ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Maka kembali kepada pembahasan kita, sunnahnya Pak, kalau kita ini menjumpai orang yang akan meninggal dunia, kita sudah menjumpai dia itu sudah sakit-sakitan, ya, sudah tua renta, sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ya. Ini belum sakaratul maut. Maka kita harus memberikan harapan. Pak, Bapak ini alhamdulillah sudah membesarkan anak-anaknya dengan baik, mampu membentuk, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semuanya pasti akan mengenang jasa Bapak. Atau mungkin kita besar-besarkan, alhamdulillah ini dulu masjid ini yang bangun, ini Bapak dulu yang bangun ya. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak ini dapat ridho dari Allah, pahalanya mengalir terus. Berikan harapan. Jangan sampai dikasih. Makanya Rasulullah mengatakan jangan sampai kalau ada orang yang sudah mau meninggal, jangan diceritakan dengan azab. Ingat dosa-dosamu dulu. Pasti kalau kamu nanti pasti akan disiksa dan sebagainya. Jangan gitu. Seperti kalau kita ini menjumpai, misalnya kita ini punya saudara ya. Saudara kita ini misalnya saudara kita ini di Kalimantan. Ponakan kita atau anak saudara kita ini kan minggat ke rumah kita. Lalu kalau kita ini memberikan motivasi yang kurang baik, gara-gara kamu minggat ke sini, orang tuamu rezekinya tambah banyak, tambah sugih, tambah seneng. Maka anak yang minggat tadi itu merasa hatinya akan apa? Akan makan hancur. Tapi coba berikan harapan. Nah, kamu nggak tahu tak? Kamu tadi minggat ke sini, orang tuamu sedih banget. Mereka menangis, mengkhawatirkan keadaanmu. Ternyata orang tuamu itu sangat sayang kepadamu. Itu. Jadi sunnah ini kata itu kitab dalam Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah,
ketika kita ini menjumpai orang yang sudah mau meninggal, atau sudah tua, sudah renta, sudah mendekati, kalau dia itu sudah sakitnya sudah sakit-sakitan, sudah ada harapan sembuh, kita berikan harapan kepada mereka. Dan ini sunnah yang sudah lama atau mungkin belum pernah kita ketahui dan belum pernah kita lakukan. Karena apa? Sudah mulai hilang dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama dulu memberikan gambaran kalau ketika usia memasuki 40 tahun itu adalah pintu gerbang kematian yang pertama. Maka banyak-banyaklah mengingat rahmat Allah. Makanya kalau kita melihat surat Al-Ahqaf ayat ke-15, di situ Allah mengatakan, mengajarkan kepada kita, apabila kalian memasuki usia 40 tahun, bacalah doa, Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati anta 'alaiha. Yang artinya kira begini, ya Allah, berilah kami kepadamu, berilah kami hati ini ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, mensyukuri rahmatmu. Intinya begitu. Artinya apa? Kalau orang sudah memasuki usia 40 tahun, itu pintu gerbang kematian yang pertama. Kalau sudah memasuki usia 50 tahun, maka itu pintu gerbang kematian yang kedua. Kalau sudah memasuki usia 60 tahun, itu pintu gerbang kematian yang ketiga. Tetapi para ulama mengatakan justru banyak di antara mereka ketika sudah memasuki pintu gerbang kematian yang keempat, mereka banyak yang tidak merasa. Artinya apa? Usia pintu gerbang kematian keempat itu ketika usia di atas 70 tahun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena prasangka hambanya, prasangka Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Makanya kita harus senantiasa memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan mohon istiqomah dalam kehidupan ini agar senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asyiral muslimin pembahasan kita tentang pintu-pintu surga. Maka pembahasan kita berikutnya adalah bagaimanakah karakter orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu. Tetapi karena waktu kita terbatas, maka insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.